Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya anak-anakku kelas 3 MI Al Mustafa? Semoga kalian semuanya masih diberikan sehat walafiat, sehingga pada kesempatan pagi ini kita masih bisa belajar bersama walaupun dalam keadaan daring. Baiklah anak-anakku, mari kita lanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, akidah akhlak. Anak-anak bisa dibuka bukunya pada bab 4. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita membaca suratul Fatihah. Semoga belajar kita pada pagi hari ini diberikan ridha oleh Allah dan diberikan manfaat ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anakku, mari kita awali pada bab 4 ini untuk pembahasan yang pertama, yaitu bab tentang taat pada Allah dan Rasul-Nya. Untuk orang tua dan guru, mungkin untuk pertemuan selanjutnya. Mari kita bahas terlebih dahulu tentang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Taat pada Allah dan Rasul-Nya, sebenarnya apa arti taat itu? Mengapa kita nanti harus taat gitu ya? Taat artinya tunduk, patuh dan setia. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu sikap tunduk, patuh dan setia kepada Allah dan Rasul-Nya untuk melaksanakan segala perintah dan meninggalkan perkara yang dilarang. Jadi kalau kita merasa diri kita sebagai hamba Allah, makhluknya Allah, maka kita harus taat kepada Allah dengan Sang Penciptanya. Dengan apa? Dengan melaksanakan segala perintah, dan kita harus meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam Islam hukumnya wajib. Saya ulangi kembali, taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam Islam hukumnya wajib. Kalau kita anak-anak Muslim mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan kita dan Rasulullah adalah utusan Allah, maka hendaknya kita harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan dalam segala aktivitas apapun. Jadi walaupun kita ini lagi bermain, lagi berjalan-jalan, tetap kita harus taat dan patuh kepada Rasulullah. Kedua-duanya harus kita ikuti keduanya. Dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa juz 4 ayat 59. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya atau Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jadi kita disuruh untuk selalu taat kepada Allah atau beriman kepada Allah dan taat kepada Rasulullah dan ulil amri. Ulil amri itu siapa? Ulil amri itu pemimpin. Kalau kita berada di suatu desa, berarti pemimpin desa adalah namanya Pak Lurah. Di tingkat kecamatan adalah Pak Camat. Di tingkat kabupaten disebut dengan Bupati. Itulah yang disebut dengan ulil amri atau pemimpin. Maka dari itu berarti yang kita taati pada dasarnya adalah yaitu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dan pemegang kekuasaan di antara kalian semuanya.
Baiklah, itulah pengertian taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa bentuk-bentuk sikap taat kepada Allah dan Rasul-Nya? Di sebuah contoh pada buku kalian, sebagai contoh taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dicontohkan dengan nama Adnan. Adnan ini atau salah satu dari kalian adalah anak yang selalu baik kepada teman-temannya dan saudara-saudaranya. Suatu hari dia sedang bermain sepak bola sebagai penjaga gawang. Ketika sedang asik main sepak bola, ternyata Mas Adnan ini mendengarkan azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari masjid ia pun langsung berhenti. Jadi sedang asik bermain dengan temannya, ternyata azan itu berkumandang. Maka dari itu Adnan ini langsung berhenti bermain sepak bola. Maka meskipun teman-temannya meminta untuk Adnan jangan meninggalkan lapangan, akan tetapi Adnan lebih mementingkan menunaikan sholat berjamaah. Dia bahkan mengajak teman-temannya yang telah mengajak dia berhenti lainnya untuk bubar dan menyerahkan agar tidak menunda waktu sholat. Inilah salah satu sikap atau bentuk yang ditunjukkan oleh Adnan kepada teman-temannya, yaitu merupakan sikap taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sama seperti kalian kalau sedang bermain HP atau melihat televisi, kalau sedang adzan ini sudah berkumandang, maka segeralah untuk berhenti memainkan HP atau berhenti menonton TV dan beranjak menuju musola untuk melaksanakan sholat berjamaah. Itulah salah satu bentuk taat kita, bentuk sikap kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik, kita lanjutkan. Ini mungkin salah satu tugas dari kalian, untuk kalian yang nanti bisa dikerjakan di buku tulis masing-masing. Nanti akan kita bahas bersama pada waktu konsultasi belajar. Silakan ditulis soalnya dan dikerjakan di bawahnya, atau jawabannya ditaruh di bawahnya soal. Kita lanjutkan. Nilai positif sifat taat pada Allah dan Rasul-Nya. Apa itu nilai positif? Nilai positif itu nilai yang baik. Lawan kata dari negatif ya. Nilai positif itu adalah nilai yang baik atau yang patut kita kerjakan. Sebagai pelajar yang beriman, termasuk kita semuanya, termasuk sampean semuanya, dengan sungguh-sungguh pasti selalu taat pada hukum Allah dan Rasul-Nya. Dengan taat kepada Allah dan Rasul-Nya akan mendapatkan dampak positif atau dampak yang baik bagi dirinya. Dampak positif dari sikap taat tersebut antara lain sebagai berikut. Apa saja? 1. Mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai imbalan telah mentaati perintahnya. Hati merasa puas setelah mampu melaksanakan melaksanakan salah satu kewajiban kepada Allah. 3. Mendapatkan keberuntungan berupa kemenangan sesuai dengan firman Allah yang artinya, barang siapa takut kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Jadi ada 3 nilai positif yang kalian dapatkan ketika sampean semuanya mampu melaksanakan taat kepada Allah. Salah satunya yaitu mendapatkan ridha Allah, hati merasa puas, dan mendapatkan keberuntungan kemenangan. Itulah nilai positif yang kalian dapatkan. Yang terakhir yaitu membiasakan diri taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana caranya kita melakukan pembiasaan taat kepada Allah? 1. Berusaha melaksanakan sholat tepat waktu dengan berjamaah. Itu yang pertama. Yang kedua,
mencoba disiplin dalam segala aktivitas, misalnya beribadah, belajar mengerjakan tugas sekolah, dan sebagainya. Yang nomor 3, senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah, senantiasa berusaha untuk berbuat kebaikan kepada orang lain, dan senantiasa ikhlas, sabar dalam beribadah kepada Allah. Ada sekitar 5 poin yang kalian dapatkan dan yang harus sampean lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah berusaha melaksanakan sholat tepat pada waktunya dengan berjamaah. Itu insya Allah kalau nanti sudah normal kembali, kita akan setiap hari melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Al-Mustafa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ada beberapa penjelasan mulai dari pengertian taat, yang kedua yaitu bagaimana sikap kita taat kepada Allah dan Rasulnya, dan nomor 3 yaitu nilai positifnya apa, mendapatkan apa yang kita lakukan yang kita dapatkan ketika kita mendapatkan atau bisa melaksanakan perintahnya Allah dan taat kepada Rasulullah. Dan yang terakhir yaitu membiasakan diri taat kepada Allah dan Rasulnya. Keempat tadi semoga ada guna dan manfaatnya bagi kita semuanya, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.